Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas mengenai manajemen utang. Sebelum saya menyampaikan materi yang akan saya sampaikan, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indriani dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411165. Materi yang pertama akan saya bahas yaitu mengenai pengertian utang. Jadi, utang adalah sejumlah uang atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain berdasarkan persetujuan dengan kewajiban mengembalikan atau melunasi utang. Transfer pendapatan massa mendatangkan untuk meningkatkan konsumsi masa sekarang. Manajemen utang bertujuan dapat memanfaatkan utang agar tidak membuat Anda mengalami kebangkrutan atau pemanfaatan utang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya ialah jenis utang. Jadi jenis utang ini terdapat dua, yaitu utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif itu sendiri segala jenis utang yang mempunyai ciri khas nilai aset meningkat dapat memberikan penghasilan yang lebih besar dari biaya cicilan utama. Segala jenis utang. Lalu yang kedua, utang konsumtif. Segala jenis utang yang memiliki ciri khas nilai aset berkurang tidak memberikan penghasilan yang sama atau lebih besar dari biaya cicilan utang bunga yang lebih tinggi. Materi selanjutnya ialah mengenai karakteristik kredit konsumen. Yang pertama ialah kredit dengan pembayaran sekali versus cicilan atau single payment versus installment loans. Yang kedua, kredit dengan jaminan versus kredit tidak ada jaminan atau secured versus unsecured loans. Yang ketiga, kredit dengan bunga berubah versus bunga tetap atau variable rate versus fixed rate loans. Selanjutnya ialah kredit dengan pembayaran sekali. Yang pertama dengan pembayaran sekali atau balon atau single payment or balloon loans. Yang kedua kadang disebut juga pinjaman intern atau antara karena digunakan hingga pembiayaan permanen dapat dilakukan. Yang ketiga, pinjaman dibayar kembali dalam satu kali pembayaran ditambah bunga, biasanya peminjaman jangka pendek atau 1 tahun atau kurang. Selanjutnya ialah kredit dengan pembayaran cicilan. Kredit dengan pembayaran cicilan atau installment loans. Yang pertama ialah pinjaman dibayar kembali secara mencicil secara reguler. Pembayaran termasuk pinjaman, fokus, dan bunga. Biasanya digunakan untuk pembiayaan mobil, alat rumah tangga, dan barang mahal lainnya. Kredit tidak terjamin. Tidak memerlukan kolateral atau penjamin, ditawarkan kepada peminjam yang memiliki sejarah kredit yang sangat baik. Biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi. Kredit dengan bunga tetap. Kredit dengan bunga tetap menerapkan tingkat bunga yang sama selama masa kredit. Biasanya memiliki tingkat suku bunga awal yang lebih tinggi. Pemberian pinjaman biasanya akan kehilangan uangnya jika tingkat bunga meningkat di kemudian hari.
Kebanyakan kredit konsumen merupakan kredit dengan bunga tetap. Selanjutnya, kredit dengan bunga berubah. Memiliki tingkat bunga yang tergantung pada indeks, misalnya suku, bunga, dan sebagainya. Dapat menyesuaikan dalam periode yang berbeda, misalnya bulanan, semester, atau tahunan. Melakukan penyesuaian sepanjang waktu, lalu biasanya memiliki tingkat bunga awal yang lebih rendah karena PEM. Selanjutnya ialah biaya dan pembayaran dibuka dari kredit konsumen. Biaya dari kredit pembayaran sekali biaya kredit installment, pembayaran kembali di muka dari kredit installment, memahami hubungan antara pembayaran, tingkat bunga, dan jangka waktu kredit. Biaya kredit pembayaran sekali. Nah, yaitu metode bunga sederhana, baik pinjaman pokok dan bunga harus dibayar pada akhir pinjaman. Biaya bunga sama dengan pokok dikali tingkat bunga dikali periode waktu. Metode diskonto mengurangkan seluruh bunga dari pinjaman pokok sebelum menerima uang pinjaman. Meningkatkan tingkatan bunga karena jumlah yang diterima lebih kecil dari jumlah pinjaman. Biaya kredit installment. Pembayaran kembali untuk pinjaman pokok dan bunga dilakukan secara reguler. Metode bunga sederhana, metode yang paling umum dilakukan. Ingat, dengan setiap bulan porsi bunga yang dibayar semakin menurun. Berarti porsi pembayaran pinjaman pokok meningkat. Kita membayar bunga hanya pada saldo akhir pinjaman. Metode add-on. Menambahkan total bunga pada pinjaman pokok. Lebih besar biayanya dibanding metode bunga sederhana. Dapat melipat gandakan bunga yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu mengetahui bagaimana meminjam, menjaga catatan kredit yang baik, mengurangi resiko peminjaman, menggunakan kredit berbunga tidak tetap, jangka waktu kredit yang pendek, menyediakan jaminan untuk pinjaman, bayar sebesar mungkin down payment untuk membeli barang dengan kredit. Langkah ketika tidak dapat membayar tagihan. Yang pertama ialah melaksanakan rencana yang dapat lebih banyak menghasilkan uang daripada membelanjakannya. Menggunakan kontrol diri untuk membatasi penggunaan kredit. Membicarakan dengan kreditor untuk melakukan restruksi hutang. Mencari bantuan dari konselor kredit. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.